Kasih karunia dan anugerah daripada Tuhan Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di tengah-tengah situasi pandemik coronavirus ini. Kita masih disapa oleh firman Tuhan yang menjadi renungan untuk pertanyaan kita di minggu ini, yaitu yang tertulis dari Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Kita mau bacakan ini dan mari kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Bilangan 14 ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya, seperti yang kau firmankan. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setia berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita ini adalah perkataan atau permohonan atau syafaat dari Nabi Musa kepada Allah supaya Allah jangan murka kepada bangsa Israel karena kurang percayanya mereka atas penyertaan Tuhan untuk mereka memasuki tanah Kanaan. Bangsa Israel pada saat ini bersungut-sungut karena rasa takut mereka, karena informasi dari para pengintai akan kengerian bangsa Kanaan yang mengatakan bahwa orang Kanaan itu berbadan tinggi-tinggi seperti raksasa dan juga adalah pemakan manusia atau kanibal. Saudara-saudara mendengarkan perkataan dari pengintai itu yang mengatakan seperti yang dikatakan di Bilangan 13 ayat 28 sampai ayat dan 31 sampai 33. Demikian seperti dikatakan di situ, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Bapak, Ibu, setelah mendengar keterangan para pengintai yang tidak beriman itu, ingat ini, hati-hati. Jadi perkataan-perkataan orang yang tidak beriman itu ternyata sering sekali mempengaruhi kehidupan kita. Perkataan-perkataan orang yang tidak percaya kepada Tuhan sering sekali mempengaruhi kehidupan kita, sehingga kadang-kadang bahkan sering sekali kita menjadi takut, was-was, dan gemetar. Ya, jadi berhati-hatilah. Berkata-kata pun juga kepada orang-orang yang tidak beriman, kepada orang-orang yang tidak membawakan kita kepada keimanan yang teguh. Saya pikir kita perlu menjaga diri dari orang-orang yang seperti itu. Ya, demikian juga saudara-saudara, setelah mendengar keterangan para pengintai yang tidak beriman itu, mereka menjadi ngeri dan ketakutan. Mereka merasa tidak akan bisa mampu melawan orang Kanaan. Jadi ada pengaruh perkataan orang lain, kamu tidak sanggup, jangan lakukan itu, kemampuanmu belum ada, ya, pengalamanmu juga belum ada. Sering sekali orang bisa mempengaruhi kita, saudara-saudara, untuk melakukan sesuatu yang baik, yang mungkin sudah kita rencanakan, yang mungkin sudah kita pikirkan untuk kita lakukan.
Oleh karena itu saudara-saudara, mari cari teman-teman kita yang berpikiran positif, yang punya pengalaman, yang dia punya iman, yang dia punya keteguhan hati, supaya dia bisa membimbing dan meneguhkan kita. Ini perlu. Dan demikian juga yang terjadi, saudara-saudara, ketika itu kepada bangsa Israel. Ya, pengintai-pengintai yang dikirim Musa itu ternyata ada begitu banyak mereka yang tidak mengimani Tuhan. Mereka tidak percaya akan penyertaan Tuhan. Karena rasa takut mereka meminta kepada Musa untuk mengembalikan mereka ke Mesir, ke tanah perbudakan. Bayangkan saudara-saudara, hanya karena rasa takut dan kurang percaya. Hati-hati. Karena rasa takut dan kurang percaya, mereka bersungut-sungut dan meminta pulang ke Mesir yang begitu jauh dan menjadi budak kembali. Bisa kita bayangkan, mereka baru saja lepas dari Mesir, sudah bertahun-tahun lamanya. Begitu panjang perjalanan mereka dari Mesir, dan mereka sudah melihat perbuatan-perbuatan Tuhan dan kebesaran Tuhan yang luar biasa dengan tangannya melepaskan bangsa Israel. Tetapi dengan sekejap mata semuanya bisa hilang dari pikiran mereka tentang perbuatan Tuhan yang luar biasa. Bahkan mereka bersungut-sungut. Hati-hati saudara-saudara, ketidakpercayaan dan rasa takut bisa menimbulkan sungut-sungut dalam kehidupan kita. Ya, mereka minta kembali, itu nggak mungkin, dari nalar saja sudah tidak mungkin, ya kan? Mereka meminta hanya karena ketakutan mereka minta kepada Musa, kenapa kalau memang kami harus mati di sini, udah bawa aja kami kembali ke Mesir. Bayangkan saudara-saudara, hanya karena rasa takut mereka. Daripada melangkah maju ke tanah Kanaan yang sudah di depan mata dengan mempercayakan peperangan itu kepada Tuhan. Luar biasa bukan saudara-saudara? Ini juga menjadi pengalaman hidup bagi kita untuk iman percaya kita. Saudara-saudaraku, apakah yang mau kita lihat dan yang menjadi renungan dari firman Tuhan bagi kita hari ini? Ya. Yang pertama, tidak beriman atau tidak percaya adalah dosa yang sangat serius. Saya mau katakan sekali lagi kepada kita saudara-saudara, dan camkan ini, dengarkan ini baik-baik saudara-saudara. Sebab ini sangat penting sekali dalam iman kita. Supaya jangan sampai saudara-saudara iman kita dikacaukan. Jangan sampai gampang sekali kita untuk tidak percaya. Ternyata itu berbahaya sekali. Dikatakan yang pertama tadi, tidak beriman atau tidak percaya adalah dosa yang sangat serius. Banyak orang menganggap bahwa kurang percaya itu biasa-biasa saja. Itu kan manusiawi. Namanya juga manusia. Nah, saudara-saudaraku, saya mau mengatakan kepada kita, jangan bermain-main dengan iman. Jangan anggap tidak percaya atau kurang percaya atau kurang beriman adalah biasa-biasa saja. Dan ini juga penting juga saudara-saudara untuk banyak hal dalam kehidupan kita. Ada banyak keraguan-raguan, ketidakpercayaan kita kepada Tuhan. Itu yang membuat banyak hal menjadi kacau balau. Itu juga yang membuat banyak hal jadi ketakutan, sehingga kita jatuh ke dalam dosa. Saudara-saudaraku, saya mau beritahu ini dan dengarkan baik-baik. Tidak beriman atau tidak percaya dengan apa yang Tuhan katakan berarti itu adalah penolakan terhadap rencana Allah. Tidak beriman atau tidak percaya dengan apa yang Tuhan katakan berarti itu juga penghinaan terhadap kemuliaan Allah. Ngeri bukan? Ternyata tidak beriman atau kurang percaya bukan hal yang biasa-biasa saja. Hati-hati, itu menjadi persoalan yang sangat serius dalam kehidupan orang percaya. Ketika kita tidak percaya Tuhan berarti kita meremehkan Tuhan. Ketika kita tidak percaya kepada Tuhan berarti kita menghina Tuhan. Menghina Dia. Tidak percaya Tuhan dengan apa yang dikatakannya berarti kita menganggap remeh kekuatan Tuhan, menganggap rendah akan kuasa Tuhan.
Jadi jangan sampai katakan saudara-saudara bahwa tidak percaya, tidak beriman itu hal yang biasa-biasa saja. Berhati-hatilah. Karena ketika kita tidak percaya kepada Tuhan dan kepada firman-Nya, berarti kita meremehkan Tuhan sanggup melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saudara-saudara, melalui firman Tuhan ini mau diingatkan kepada kita, tetaplah percaya. Yakinkanlah dirimu. Walaupun saya tahu saudara-saudara, percaya itu juga harus berproses. Oleh karena itu makanya kita harus disiplin. Disiplin. Membaca firman Tuhan juga harus disiplin. Sehingga firman Tuhan itu meneguhkan, menguatkan kita. Itu menjadi sumber iman bagi kita. Nah, ketika kita menghadapi masalah, kita percayakan kepada Tuhan, itu juga akan berlanjut terus. Membimbing kita menjadi orang yang berdisiplin kepada Tuhan. Itu yang pertama saudara-saudara. Jadi tidak percaya kepada Tuhan itu adalah dosa yang sangat serius. Jadi oleh karena itu percaya saja kepada Tuhan. Yakinkan dirimu kepada Tuhan. Ya. Itu yang mau kita sampaikan saudara-saudara melalui firman Tuhan bagi kita hari ini yang pertama. Yang kedua saudara-saudara, kita boleh mengakui orang hebat, orang pintar, tetapi kita tidak boleh memandang rendah akan diri kita atau merendahkan kemampuan kita. Sekali lagi saya mau mengatakan kepada kita, kita boleh mengakui orang hebat, kita boleh mengakui orang pintar, tetapi kita tidak boleh memandang rendah akan diri kita, merendahkan kemampuan kita. Mengakui orang hebat itu enggak apa-apa, biasa, ya kan? Hebat dia ya, jago ya dia ya, enggak apa-apa. Tetapi bukan berarti ketika kita mengatakan orang itu hebat bahwa kita mau mengatakan bahwa diri kita tidak hebat. Tidak. Jangan sampai ketika kita menyatakan orang itu hebat, ya, seakan-akan kita mau mengatakan bahwa diri kita itu adalah orang yang tidak hebat. Karena kita bukan lagi hanya diri kita saja saudara-saudara, tetapi Yesus yang ada di dalam kita itu yang membuat kita lebih daripada siapapun. Itu. Dan itu kita harus ingat dan camkan itu saudara-saudara. Jadi ternyata bukan diri kita saja yang kita kacaukan, kita rendahkan di situ. Kalau kita menganggap orang lain hebat sehingga kita merasa rendah diri kepada orang lain, ya berarti kita sudah menganggap Tuhan yang ada di dalam diri kita itu adalah Tuhan yang rendah. Ya. Orang yang tinggal di dalam Tuhan tidak akan pernah takut dengan apapun. Karena dia tahu Yesus yang ada di dalam dirinya akan menyertai dia dan melepaskan dia dari kuasa apapun. Kalau kita sadar bahwa Tuhan itu ada di dalam hati kita, ada di dalam diri kita dan menyertai kita, kita tidak akan pernah takut dengan apapun. Tidak akan pernah takut. Karena kita sadar bahwa ternyata bukan diri kita ini, tubuh kita ini apalah, lemah tubuh kita. Tubuh kita ini rentan. Ya, dengan penyakit saja kita rentan. Dengan virus corona saja kita rentan. Ya, kita tidak akan bisa selamat karena diri kita sendiri. Tetapi ingat, bukan diri kita saja yang ada dalam tubuh kita ini, tapi Tuhan, yaitu Tuhan Yesus kita yang sudah menyelamatkan kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku, pernah dengar cerita tentang Daud dan Goliat? Goliat yang adalah panglima perang Filistin. Dia yang berperawakan besar seperti raksasa dan terlatih untuk berperang. Ketika dia maju ke hadapan bangsa Israel, semua bangsa Israel ketakutan dan bersembunyi, tidak terkecuali termasuk Raja Saul. Mereka semua ciut dan ketakutan. Yang menjadi pertanyaan saudara-saudara kepada kita, kenapa mereka ciut dan ketakutan? Karena di pikiran mereka sudah tertanam lebih dulu ketakutan dan kengerian. Mereka tidak akan mungkin lagi menang. Itu sudah tertanam dalam pikiran mereka. Karena yang mereka hadapi adalah raksasa. Tetapi tidak demikian dengan Daud saudara-saudara. Dia tidak pernah takut dengan besar badan dan pedang yang dibawa oleh Goliat itu. Dia tidak pernah takut dengan pakaiannya yang begitu luar biasa itu. Pertahanan yang luar biasa itu. Karena apa?
Karena dia tahu Tuhannya lebih hebat daripada Goliat itu sendiri. Dia tahu saudara-saudara Tuhannya bisa memberikan kekuatan yang luar biasa kepadanya. Itu yang membuat Daud tidak pernah takut. Sekalipun tubuhnya mungkin 2-3 kali lebih kecil daripada Goliat itu sendiri. Saudara-saudara, mari kita lihat dulu dialog antara Daud dan Goliat, supaya kita tahu prinsip dan iman Daud. Ini juga penting saudara-saudara kita tahu ya. Supaya jangan ketika kita menghadapi ada banyak masalah terus ciut, ketakutan. Dan itu yang membuat orang gampang stres, gampang tertekan, bergumul ya. Menghadapi persoalan sedikit sudah takut, ya ciut. Percaya deh bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita sendiri kalau kita berserah kepada-Nya. Tentang apapun juga, tentang ekonomi juga. Di saat-saat virus corona ini juga. Saudara-saudara, mungkin Tuhan bisa mungkin situasi ini bisa membuat kita tidak bisa mendapatkan sesuatu, tapi ingat, tapi Tuhan bisa menyelamatkan kita dan mengembalikan hal yang lebih luar biasa lagi kepada kita. Amin. Kita harus percaya untuk itu. Supaya jangan murah-murah kita ketakutan. Ya, oleh karena itu saudara-saudara, mari kita lihat dulu 1 Samuel 17 ayat 43 sampai 46 yang mengisahkan tentang dialog antara Daud dan Goliat ketika itu. Supaya ini penting juga untuk kita, supaya kita boleh mengimani apa yang terjadi ketika itu dari Goliat dan Daud ya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Ini lihat saudara-saudara apa yang dikatakan Daud. Ini yang menarik. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam." Camkan ini saudara-saudara. Ya, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu, ini lihat, bahwa Israel mempunyai Allah. Bapak Ibu saudara-saudara, Daud tidak takut melihat Goliat yang begitu luar biasa besar dan dia sudah terlatih untuk berperang. Karena dia tahu saudara-saudara bahwa dia mempunyai Allah yang lebih hebat daripada sekedar Goliat yang punya tubuh yang besar itu. Ini cara berpikir ya saudara-saudara yang perlu kita camkan dalam hati kita masing-masing. Sering sekali kita ciut menghadapi masalah yang besar karena kita pikir bahwa waduh mati aku. Nggak ada lagi penolongku. Siapa yang bisa melepaskan aku? Waduh mati aku. Padahal saudara-saudara, Tuhan bisa melepaskan kita. Kalau kita yakin bahwa Tuhan itu adalah Allah yang ada di sekitar kita dan di dalam diri kita, maka kita tidak akan perlu takut. Itu yang perlu kita camkan dalam hati kita masing-masing. Jangan takut dulu melihat masalah. Memang saudara-saudara, dalam kehidupan ini orang selalu memandang muka dengan orang. Ya. Dan ketika Daud juga dipilih menjadi raja, Tuhan membangkitkan Samuel. Samuel pergi ke rumah Isai. Di sana engkau akan meminyaki orang yang aku bangkitkan menjadi seorang raja. Lantas Samuel pergi ke rumah Isai. Dia panggil, dia suruh, "Coba tunjukkan anak-anakmu." Ketika dia melihat anaknya Eliab yang begitu besar, begitu gagah, tegap, langsung dia berpikir, inilah itu orangnya yang Tuhan katakan.
Tapi Tuhan katakan tidak. Dia katakan orang memandang muka, memandang wajah, tetapi aku tidak, hati. Saudara-saudara, sering sekali orang selalu melihat, selalu menghargai orang hanya karena keberadaannya. Saya mau katakan kepada kita, mulailah mengurangi hal-hal yang seperti itu. Tak penting orang itu pintar, punya jabatan, kaya. Kalau dia tidak beriman kepada Tuhan, tidak mengarahkan kita kepada Tuhan, dan terlihatlah saudara-saudara bentuk-bentuk orang yang apa? Yang tidak beriman. Karena apa? Dia berpengharapan kepada orang-orang yang seperti itu. Jangan mau menjual harapanmu hanya karena melihat orang kaya, melihat orang hebat, melihat orang punya jabatan. Gantungkan pengharapanmu kepada Tuhan, karena Tuhan bisa memberikan lebih daripada apa yang engkau harapkan. Mulai saat ini kita harus berpikir seperti itu. Jadi oleh karena itu jangan memandang rendah kita. Jangan memandang diri kita rendah. Kita harus memandang mahkota yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang telah ditebusnya menjadi sebuah materai yang berharga. Sehingga tidak ada orang yang lebih besar, lebih hebat, lebih segala-galanya dari kita. Bukan berarti saudara-saudara kita mau merendahkan orang lain, tidak. Tapi jangan sampai merendahkan diri kita. Gara-gara apa? Gara-gara kita lihat pandangan orang besar sekali, hebat sekali. Mahkota yang Tuhan berikan kepada kita ketika kita menerima penebusan Kristus itu jauh lebih besar dan jauh lebih berharga. Mahkota itu akan membuat orang menjadi percaya diri. Orang yang sudah ditebus oleh Kristus, dia akan yakin diri dan percaya diri. Kemanapun dia pergi, dia tidak akan pernah takut dan tak akan ragu-ragu. Sekalipun mungkin dia biasa saja. Itu yang saya katakan, kadang-kadang orang terlalu melihat dengan tampilan. Kalau ada mobil yang hebat, mobil mewah, rumahnya besar, orang sudah segan dengan itu. Kalau saya mau katakan, jangan pernah tertipu dengan soal pandangan-pandangan duniawi ini. Berharap kepada Tuhan. Ya, Yeremia sudah ingatkan begitu. Celakalah orang yang berharap kepada manusia, celaka. Saudara-saudara, hidup ini cuma sementara. Sebentar. Percayalah, sebentar. Kita harus memenangkan kehidupan kerohanian kita. Jangan mau ikut orang hanya karena dia terlihat lebih hebat. Itu yang saya katakan, mahkota itu akan membuat orang menjadi percaya diri, memandang orang lain dengan penuh wibawa dan keteguhan, sehingga kita bisa disejajarkan kepada semua orang sehebat apapun dia. Ratu Elizabeth satu ketika dia menjamu orang-orang hebat dari seluruh dunia di istananya yang luar biasa itu. Saudara-saudara, mereka berkumpul, orang-orang hebat itu berkumpul di situ. Ada orang-orang kaya di dunia ini, ada orang-orang pintar di dunia ini, ada pemain film, aktor dan aktris di situ, orang-orang yang cantik dan ganteng di situ, orang-orang kesohor di dunia ini. Saudara-saudara, ketika mereka berkumpul semuanya, masuklah Ratu Elizabeth. Dia berjalan dengan rasa percaya dirinya. Saudara-saudara, kita tahu Ratu Elizabeth itu biasa-biasa saja kalau dari sudut manusiawinya. Dia bukan orang yang tinggi, yang cantik dan segala-galanya. Dia biasa-biasa saja. Tetapi dia melangkah dengan rasa percaya diri. Karena dia tahu, saudara-saudara, ada mahkota yang dia sandang. Ya, I am the Queen of England, Emperor. Dia sadar, saudara-saudara, dia menyandang mahkota yang luar biasa. Dia adalah ratu kerajaan Inggris. Itu yang meneguhkan dia. Sehingga dia tidak pernah merasa bahwa dia lebih rendah dari orang lain. Kerajaan Inggris itu adalah lambang kegagahan seluruh kerajaan dunia ini. Sehingga dia melihat orang itu sekalipun hebat, dia dengan yakin sendiri menyalam mereka. Dan tanpa ada keraguan-raguan sedikit pun merasa bahwa dia lebih rendah atau lebih apapun dari mereka. Bapak Ibu, saudara-saudara, mahkota
yang diberikan Tuhan itu besar sekali kepada kita. Kita adalah pemilik, pewaris kerajaan Allah. Mahkota sudah Tuhan berikan kepada kita. Tidak ada lagi yang bisa merendahkan kita sedikit pun. Itu yang saya katakan, dunia ini cuma sebentar. Percayalah. Bayangkanlah nantinya sama seperti siapa? Si Lazarus ya, yang sama orang kaya itu. Ya kan? Menderitalah orang kaya itu. Hebat sekali orang kaya itu terlihatnya. Sombong, angkuh sekali. Tapi kemudian baru dia tahu penderitaan yang luar biasa yang dia alami. Yang ketiga, saudara-saudara, yang mau kita renungkan, jangan menjadi orang yang suka bersungut-sungut. Tahukah kita, saudara-saudara, bahwa Tuhan membunuh 120.000 orang Israel karena bersungut-sungut. Satu dosa yang paling Tuhan benci di samping kemunafikan dan perzinahan, yaitu dosa bersungut-sungut. Orang yang bersungut-sungut akan membangkitkan amarah Tuhan. Jadi makanya jangan bersungut-sungut. Orang yang bersungut-sungut hendak mau mengatakan bahwa apa yang Tuhan berikan ini ada biasa-biasa saja. Orang yang bersungut-sungut tidak mau mensyukuri apa yang diberikan oleh Tuhan. Jadi jangan bersungut-sungut. Dan orang yang bersungut-sungut tindakannya juga menjadi tindakan yang apa? Yang asal-asalan, merendahkan diri, merendahkan martabat. Bukan hanya dirinya sendiri, tapi merendahkan Tuhan juga. Karena Tuhan yang mempunyai diri kita. Dan firman Tuhan hari ini juga, Tuhan akan membinasakan mereka karena sungut-sungut. Hanya karena permohonan Nabi Musa lah Tuhan tidak mengampuni. Tuhan jadi mengampuni bangsa Israel ini. Itu. Oleh karena itu, jangan jadi orang yang bersungut-sungut. Tuhan tidak suka dengan sungut-sungut. Pada akhir-akhir ini ada begitu banyak orang yang suka sekali bersungut-sungut. Suka sekali, ya, merasa tidak puas. Ya kan? Kadang-kadang selalu saja, apa sih? Apalagi di gereja. Banyak orang yang suka bersungut-sungut. Padahal terus terang saya tidak tahu entah apa yang dia berikan kepada gereja. Dan sering sekali saudara-saudara, orang yang bersungut-sungut justru orang yang tidak pernah berbuat apa-apa di gereja. Itu yang menyedihkan sekali. Itu yang ketiga, saudara-saudara, jangan bersungut-sungut. Tidak perlu bersungut-sungut. Mari bersyukur terus. Syukuri apa yang Tuhan berikan. Hidup kita ini, terus terang saya bersyukur sekali dengan apa yang Tuhan berikan kepada saya. Walaupun mungkin kalau kita bandingkan dengan teman-teman, kalau saya bandingkan dengan teman-teman yang lain, waduh, terus terang jauh. Jadi jangan lihat ke atas, lihat ke bawah dong. Masih banyak orang yang lebih menderita dari kita. Iya. Jadi jangan bersungut-sungut, supaya kita bersyukur, oh Tuhan terima kasih. Ternyata berkat-Mu itu luar biasa. Aku masih boleh sehat, masih boleh hidup, masih boleh melakukan pekerjaan saya, masih boleh hidup bersama dengan keluarga, mendidik anak-anakku, mengasihi orang lain, mengerjakan sesuatu yang penting. Jadi hidup ini juga jangan hanya sungut-sungut saja. Tidak usah bersungut-sungut, hilangkan sungut-sungut itu. Dan sungut-sungut itu namanya juga sungut. Sungut itu kan sengat, membahayakan itu. Jadi ya itu berpengaruh berat. Dan itu merusak mentalitas banyak orang saat ini. Dan saya mau ingatkan kepada kita, saudara-saudara, jadilah orang yang bersyukur. Di situasi saat ini, bersyukurlah kita dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Ya selama ini mungkin, ya saat ini mungkin kita akan mengalami pergumulan yang berat. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Itu. Jadi jangan bersungut-sungut, bersyukurlah. Sebab orang yang bersyukur pasti bahagia hidup. Wajahnya pun pasti bersuka cita. Cara dia ngomong pun sama orang pun tenang, nyaman. Ya kan? Tapi orang bersungut-sungut dari jauh aja pun sudah terlihat wajahnya tidak penuh dengan sukacita. Yang terakhir, yang keempat, dan ini yang dikatakan oleh firman Tuhan, doa dapat mengubah hukuman menjadi berkat. Dan Musa di sini betul-betul bertanggung jawab. Sebenarnya saudara-saudara, kalau kita lihat dari ayat yang sebelumnya, Tuhan sudah mau marah sekali kepadanya. Ayat 15 sampai 16, ya. Karena sungut-sungut bangsa Israel itu. Itu maka saya katakan jangan bersungut-sungut. Bahkan Musa di sini berdoa. Tuhan sudah mau marah sekali kepada mereka. Ini dikatakan. Jadi jikalau engkau membunuh bangsa ini sampai habis, karena Tuhan mau membunuh mereka sampai habis.
Maka bangsa-bangsa yang mendengar kabar tentang engkau itu nanti akan berkata, oleh karena Tuhan tidak berkuasa membawa bangsa ini masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada mereka, maka ia menyembelihkan mereka di padang gurun. Ini luar biasa kata-kata Musa. Sampai Tuhan pun terpengaruh dengan itu. Ya kan? Benar juga kata-kata Musa ini. Luar biasa kata-kata Musa ini. Coba bayangkan, Tuhan bagaimana perkataan orang lain nanti kalau engkau membunuh semuanya bangsa Israel. Bukankah mereka akan berkata, mereka Tuhan sudah membawa mereka, tetapi ketika Tuhan tidak berhasil membawa mereka, maka Tuhan membunuhnya. Waduh. Nah, tapi ini pengaruhnya, itu hebatnya Musa. Dan itulah wibawa Musa sebagai nabi. Tuhan masih mendengarkan. Karena apa? Karena memang dia adalah orang yang benar. Jadi saudara-saudara, Tuhan akan mendengarkan kita kalau kita benar. Tuhan akan bisa mengubah rencananya. Ya, di dalam Alkitab ada beberapa banyak orang yang bisa mengubah rencana Tuhan. Yang artinya Tuhan mau melakukan ini, tapi karena permohonan, permintaan. Jadi saya mau katakan syafaat, berdoalah syafaat. Mensyafaatkan kepada orang-orang yang perlu kita syafaatkan. Ada banyak orang yang sakit. Apalagi situasi seperti ini dengan virus corona ini. Mari kita berdoa syafaat. Tuhan, lepaskanlah bangsa ini, lepaskanlah negara kami ini, lepaskanlah daerah kami ini dari virus corona, bahkan dunia ini. Itu yang perlu kita syafaatkan. Makanya kita perlu berdoa. Berdoalah bersungguh-sungguh. Kalau ada orang pada saat ini hanya bersungut-sungut aja, berdoalah. Selesailah itu. Jangan lagi bersungut-sungut, bertengkar. Tuhan tidak suka dengan itu. Oleh karena itu saudara-saudaraku, mari kita berdoa syafaat. Berdoalah kepada situasi saat ini supaya Tuhan membukakan jalan. Ini sudah sangat mengerikan sekali, ya kan? 1 bulan kita sudah bergereja di rumah, pertanian di rumah, ya. Ya, kita sangat-sangat merindukan sekali gereja. Terus terang saya sangat menderita sekali dengan keadaan ini karena saya tidak bisa melayani, ya. Berat itu, saudara-saudara. Oleh karena itu, mari berdoa kepada Tuhan dan jangan bersungut-sungut. Jadilah orang yang tetap percaya diri karena Tuhan sudah memahkotai kita dengan mahkota kemenangan. Kita menjadi pemilik kerajaan sorga. Tuhan memberkati kita. Amin. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Biarlah ini meneguhkan kami, menjadikan kami orang yang bersyukur, orang yang selalu berdoa syafaat, orang yang selalu menghargai berkat-berkat Tuhan. Jangan biarkan kami bersungut-sungut terus dengan semua kejadian, semua apa yang terjadi. Itu Tuhan izinkan supaya melatih diri kami, supaya kami semakin kuat dan semakin bersyukur. Sebab hanya orang-orang yang bersyukur kepada Tuhan itulah yang diberkati dan dikenan Tuhan. Berkati hidup kami, jauhkan daripada kami mara bahaya. Terlebih bahaya virus corona ini.